Sobat Medio, Muhammad Kanzia kembali lagi nih di podcast Cuan, cari untung bareng teman. Di episode kali ini kita akan membahas soal indikator sederhana. Dan sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan kasih rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bagi seorang trader pemula, mengenal berbagai indikator trading dan saham adalah hal yang wajib. Apalagi, indikator ini akan sangat berguna agar kamu bisa melakukan trading secara maksimal. Kamu dapat menemukan indikator ini di sejumlah aplikasi trading saham. Indikator sejatinya merupakan suatu penghitungan harga saham menggunakan garis atau data grafik. Tapi, kali ini ada yang berbeda karena kita akan membahas lebih dalam soal indikator sederhana. Wah, maksudnya gimana nih? Yuk kita ngobrol sama Mbak Joyce Taurisanti, jurnalis harian Kompas dan penulis tentang finansial dan investasi. Buat Sobat Medio yang mau tahu lebih banyak dan lengkap seputar investasi, jangan lupa untuk membeli buku Mbak Joyce yang berjudul Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Kamu juga bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id. Karena tiap hari Senin akan ada kolom investasi langsung dari Mbak Joyce loh. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita masuk nih langsung ke episode kedua di mana kita akan membahas soal indikator sederhana. Selamat pagi Mbak Joyce. Pagi kan siapa kabar? Gimana tetap semangat? Semangat terus ngomongin cuan. Cuan, cuan, Yoi cuan. dong. Oke. Nah, Mbak Joyce, kita langsung masuk sedikit nih karena aku penasaran banget cara cari untung ya. Kita langsung masuk ke Penting itu penting. pertanyaan. Oke, kan kita sudah disebutkan nih sebelumnya bahwa indikator sederhana ini sebenarnya tuh sangat berguna bagi trader pemula. Apalagi kayak yang aku gini nih yang masih muda, yang masih kinyis-kinyis gini nih Mbak. Nah, sebenarnya indikator sederhana ini apa sih Mbak sebenarnya? Oh iya benar kan sih kalau kita berinvestasi saham kita emang harus banget nih, it's a must cie. Ngerti namanya beberapa indikator. Tapi indikator itu kan banyak banget pilihannya. Kalau buat aku sih buat investor pemula itu nggak usah dibikin pusing. Bener katakan sih tadi, kita cari yang sederhana. Intinya apa sih kalau kita membeli saham? The core of the core itu adalah cuan, ya nggak sih? Iya. Core-nya adalah cuan, bagaimana kita mendapatkan cuan dari transaksi jual beli saham. Nah, indikator ini merupakan pembantu nih, penolong kita ketika kita hendak bertransaksi, apakah jual atau beli. Indikator di saham itu emangnya banyak banget. Sampai aku waktu belajar itu pusing loh. Saking banyaknya, nggak ngerti mau pakai yang mana. Itu kan kita canggih-canggih banget tuh. Ada yang pakai inilah, pakai garis lah, pakai wave lah, pakai apa lah segala macam, Ichimoku apa segala. Itu banyak banget. Tapi langkah pertama sebelum kita memilih indikator yang tepat, kita tentukan dulu nih kan sih, sebenarnya strategi apa kita yang akan kita pakai ketika kita bertransaksi saham. Kalau buat aku nih ada 3 jenis kelompok besar ketika kita berinvestasi, yaitu tadi namanya investing. Kita beli untuk jangka panjang, panjang banget, bisa bertahun-tahun, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial kita di masa depan, misalnya pensiun. Kan itu pensiunnya mungkin masih lama kan ya, tapi kalau kita udah mulai menabung saham dari sekarang, kita akan bisa punya aset. Nah, ini strategi ini beda indikatornya. Beda juga kalau teman-teman mau yang namanya trend following atau swing trading. Ini indikatornya beda. Apalagi teman-teman yang mau menjadi day trader. Teman-teman yang suka nyopet, scalping. Itu beda lagi. Jadi tiap strategi itu kita bisa menggunakan indikator yang berbeda-beda. Jangan sampai salah gitu loh. Gitu kan siap. Pokoknya kita tentukan dulu. Kita nih mau apa sih ketika kita membeli saham. Gitu. Oke, jadi ada strategi yang berbeda-beda, indikatornya pun berbeda-beda Beda lagi ya Mbak Joyce. juga. Oke, Ya tapi sama lah kalau kita ini hmm, mau beli baju, mau pakai baju. Ya kita mau pakai baju pesta sama baju main sama baju kita olahraga kan beda ya. hmm, hmm. Nah, kalau kita pakai celana training terus kita pesta gitu kan nggak cocok.
atau sebaliknya. Nah, sama di saham juga begitu. Kita mau apa sih? Apa yang akan kita lakukan ketika kita membeli saham? Gitu. Oke. Tapi ngomongin soal indikator sederhana nih Mbak, tadi karena ada bermacam-macam dan beda-beda, itu boleh disebutin nggak tuh Mbak Joyce? Mungkin secara singkat gitu ada apa aja, serta yang paling banyak digunakan itu indikator yang mana Mbak Joyce? Nah, itu kan tadi berbeda-beda ya. Dan seorang investor atau seorang trader itu punya favoritnya sendiri-sendiri kan sih. Jadi Hmm. yang indikator yang aku pakai itu Kansya tuh mungkin nggak demen. Atau sebaliknya, Kansya seneng banget sama indikator ini dapat cuan banyak dari ini, tapi aku nggak seneng makainya. Gitu. Jadi masing-masing orang tuh punya kebiasaan yang berbeda, punya kesenangan yang berbeda. Sama kayak kita mau makan lah. Aku senengnya makan pedas nih, makan Padang oke dong. Tapi mungkin Kansya senengnya gudeg yang manis-manis. Terus kita nggak bisa maksain. Kansya, lu pakai aja indikator gue ini udah terbukti. Pokoknya kalau gue pakai ini gue udah cuan nih, luber-luber banget nih. Nggak bisa juga begitu karena masing-masing preferensi orang tuh beda-beda. Ini kan sangat sangat individual gitu loh, sangat personal. Mm-mm. Ya udah, jadi kita nggak usah memperdebatkan eh, indikator ini yang paling baik, indikator yang paling baik, karena tidak ada holy grail gitu katanya di bursa. Tidak ada yang benar-benar menjamin kalau kita pakai indikator A atau indikator B itu lebih baik daripada indikator C. Semuanya indikator bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang paling penting teman-teman tahu indikatornya yang mana sih yang bisa cocok digunakan. Misalnya tadi kan aku bilang ada tiga strategi besar. Misalnya indikator fundamental. Ketika teman-teman mau investasi, indikator yang digunakan tuh mostly adalah fundamental, kayaknya price to book value. Berapa sih saham ini PBV-nya, price to earning value berapa, return on assetnya berapa, ya kayak gitulah, cash flow-nya gimana, dividennya berapa, kan kita mau nyimpen saham ini dalam jangka panjang. Jadi untuk mencari yang emiten yang solid, kita pakai indikator seperti itu. Gitu. Nah, misalnya kalau buat swing atau apa tadi trend following, teman-teman bisa pakai moving average ditambah dengan volume, support resistance. Ketika kita mau tahu apakah ini sudah patah trennya, pakai doji. Ini bullish engulfing apa enggak, atau pakai Fibonacci. Nah, pilih salah satu atau salah dua. Teman-teman mana yang comfort lah teman-teman, comfort dan bikin happy dan bikin cuan gitu loh. Pilih aja, terserah yang mana. Nah, teman-teman buat yang copet-copet nih, para scalper, itu beda lagi. Nggak sempet lah kan ya itu teman-teman kalau yang trading 1-2 menit udah cuan itu pakai narik-narik garis segala. Itu nggak sempet ya. Yang ada udah boncos. Nah, para scalper ini indikatornya pakai tape reading. Dia baca bid and offer. Mana nih misalnya, oh saham ini lagi rame nih running trade. Dia lagi bid offernya lagi tebel, banyak yang minat. Gitu. Nah, teman-teman bisa yang scalper ini bisa pakai parameter atau indikator yang baca bid offer, juga volume gitu. Jadi tentukan dulu kita strateginya apa, baru kita cari indikatornya apa. Jangan salah. Misalnya teman-teman yang scalper itu nggak bakalan dia nyari-nyari ini pairnya berapa ya, ini saham ya, itu nggak bakalan deh. Itu udah beda lagi kisahnya gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu, sobat medio nih kita mau pakai strategi apa, lalu barulah kita cari indikatornya apa. Gitu, jangan ketukar-tukar. Gitu kan Sya. Oke, wah ini jadi bener sih ya, kayak analogi di awal bahwa beda-beda occasions, beda-beda juga bajunya gitu. Sama seperti saham, Bener, jangan beda. saltum. Bener, Ini jangan. saltor, salah indikator. Oke, tapi Mbak Joyce, aku jadi penasaran nih. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai mau day trader, mau swing trading gitu ya, kita ngelihat ke indikator nih. Terus kadang kita kan bingung kayak apa yang dilihatin ya. Nah itu tuh cara indikator bekerja tuh sebenarnya seperti apa sih Mbak Joyce? Nah, itu memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hmm, Misalnya, kalau kita swing nih, suka ada indikator yang lagging, telat gitu loh. yap, yap. Sahamnya kemana, dia indikatornya baru nongol. Lalu sebaliknya, dia ngasih sinyal itu keduluan.
Dia lebih dulu ngasih sinyal, tapi ternyata kenyataannya realnya nggak begitu gitu. Masing-masing ada kelemahan kelemahan dan kelebihannya. Tapi daripada nggak pakai indikator, emang kita harus pilih salah satu indikator yang benar-benar tepat buat kita. Nah untuk ini teman-teman pasti ada proses tuh kan, saya nggak bisa. Kalau aku sih nggak bisa sekali ketemu indikator yang ngeklik gitu loh. Itu ada proses, ada perjalanannya. Ketika aku pakai indikator ini, aduh kayaknya ribet banget indikatornya, mesti ngapalin ini ngapalin itu. Udahlah, coba pakai indikator lain. Kayaknya nggak oke juga nih. Coba kita pakai indikator. Oh, yang ini deh, ini gue banget gitu. Pasti ada tuh proses seperti itu. Jadi teman-teman nikmati aja prosesnya. Ketika kita mencari sebuah indikator yang benar-benar bisa cocok sama kita, indikator yang gue banget gitu loh. Indikator yang cocok sama strategi kita, kepribadian kita, itu pasti ada prosesnya. Nikmati aja prosesnya, nggak usah buru-buru, dan juga nggak usah kayak tadi yang kita ngomong di awal kan, sih lu pakai ini aja, ini pasti cuan gitu. Karena masing-masing orang tuh situasinya beda-beda. RDN gue sama RDN Kansya tuh beda. Ya enggak, Kansya tuh berapa M tuh, gue kan receh gitu. Nah itu indikatornya beda-beda lagi gitu loh. Jadi benar-benar kita berproses aja dalam menemukan indikator yang kita bisa pakai, bisa kita gunakan. Yang tadi core itu lah kita cari cuan, ya enggak sih? Iya, benar. Kita nikmati prosesnya. Mungkin dalam proses ini kita kejeblos, salah. Enggak apa-apa, itu namanya ongkos belajar. Nah teman-teman tanya lagi sama komunitas, kalau pakai ini gimana ya? Kok gue pakai indikator ini meleset mulu? Mungkin ada yang hal-hal detail yang teman-teman kurang perhatikan ketika memakai indikator tersebut. Jadi teman-teman bisa tanya tuh di komunitas. Pasti banyak kok di komunitas itu kan kita punya minat yang sama ya. Itu pasti ya, biasanya sih beberapa komunitas yang aku tahu itu sangat helpful, sangat bantu. Jadi bahkan ada komunitas yang ngasih PR lo kan sih. Pokoknya lu pakai ya LQ45 tuh. Misalnya LQ45 dipakein lah itu semuanya, dicari Fibonacci-nya. Ada tuh komunitas yang PR-nya begitu supaya kita tuh membangun sebuah kebiasaan. Oh kalau pakai Fibo kita perhatikan gimana gitu. Dia 50% di mana, 62% di mana. Jadi semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita mengetahui indikator mana yang cocok sama kita. Gitu aja sih. Oke, berarti memang no pain no gain ya Mbak Joyce. Nggak mungkin tuh kita cuman beli terus punya untung cuan, nggak bisa. Harus ada yang dipelajarin Betul. lagi. Oke, tapi kalau misalnya secara umum untuk trader pemula, itu indikator yang paling mudah dipahami itu indikator apa Mbak? Kalau aku sih dulu lagi awal-awal itu aku pakai yang moving average tuh. Selama kalau kita mau misalnya nge-swing, selama itu ada di MA50 itu boleh dibeli. Itu doang. MA50 ada volume, itu sederhana banget. Atau teman-teman belajar candle. Candle itu juga, candle kan banyak ya bentuk-bentuknya ya. Nggak usah semua dipelajarin. Pusing beneran. Ambil aja yang penting-penting aja tuh. Misalnya candle yang mau menunjukkan uptrendnya apa. Sama pembalikan. Kayak doji itu pembalikan tuh. Udah kita ketahui itu ketika sebuah saham candlenya begini. Oh dia kira-kira dia akan begini, akan begitu. Jadi kita udah tahu. Tuh, banyak sih kombinasi-kombinasi yang bisa kita pakai. Tapi yang menurut aku ya teman-teman mesti tahulah support resistance. Udah itu aja dulu, support resistance pakai candle-candle gitu. Itu sudah sederhana. Sama itu tadi moving average, harga rata-rata saham tuh berapa gitu. Dan itu kan sekarang udah banyak ya, seperti tadi yang kan saya bilangin, di OLT kita itu udah ada. Kita bisa oprek tuh, mungkin teman-teman OLT-nya tuh bisa sangat powerful kalau kita tahu dalamnya itu isinya apa yang bisa kita manfaatkan. Terus ada juga beberapa website yang emang gratis kan, kita bisa taruh, kita klik aja sahamnya di situ, nanti dia bisa lo mau indikatornya apa. Tuh, jadi kita banyak pilihannya, itu sangat memudahkan banget gitu loh. Nah kuncinya satu lagi kan sih ya,
Teruslah Oh, belajar. Aku nggak bosen nih bilang mengoret teman-teman supaya tetap terus belajar. Karena yang namanya pasar modal itu, pasar saham sangat dinamis. hmm, hmm, Dulu kita nggak ada kejadian yang namanya COVID kan ya. Waktu itu kalau teman-teman ingat bulan Maret 2020 itu benar-benar pasarnya jeblok banget karena ada COVID. Habis itu kan muncul yang namanya para investor baru tuh yang naruh naruh berapapun ternyata sahamnya jadi terbang gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kan harus kita pelajari terus menerus dan nggak nggak ada habisnya gitu loh, nggak ada akhirnya ketika hmm. kita belajar berinvestasi saham itu nggak ada habisnya karena itu ada lagi mungkin juga saham baru atau kejadian baru misalnya kan sekarang yang lagi booming komoditas. Nah habis komoditas ini kira-kira siklusnya apa lagi nih? Ya, pasti teman-teman udah harus alert tuh. Oh ya udah cuan banyak dari komoditas, kita mau kalau misalnya komoditas ini kan harganya nggak selamanya naik ya kan sih ya. Katakanlah batu bara, ya udah ya melandai-landai aja. Jadi kita pindah ke siklus yang baru, pindah ke sektor saham yang baru itu apa aja gitu. Kita harus catch up terus. Pakai indikatornya apa aja. Ini teman-teman juga akan menikmati proses belajar ini. Gitu kan saya. Oke. Kalau dari Jadi, aku ya, kalau yang sederhana itu ya udah teman-teman pakai support resistance, pakai moving average. Kira-kira itu yang paling sederhana yang kita bisa kalau kita lihat gambarnya itu lama-lama nih kan saya kalau kita lihat gambarnya kita udah tahu oh ini saham kecenderungannya akan turun, oh ini saham kecenderungannya akan naik, saking kita hatamnya nih sama itu indikator. nggak pakai lama oh udah gini, apalagi kalau kita udah kenal karakteristik sahamnya gitu. oke. Wah, ini menarik banget nih, Mbak. Aku mau lanjutin dari yang barusan banget Mbak Joyce bilang. Em, kayak berarti itu yang sering koar-koar gitu, yang kayak, ayo beli saham ini ntar naik, ayo ntar turun, ayo kita jual. Itu tuh kita bisa percaya nggak sih Mbak sama orang-orang yang teriak-teriak kayak gini? Ya aku sih kalau gitu cuma sebagai pengetahuan aja. Oke. Jangan sampai kita ikut kejebak juga kan. Nggak semua orang baik loh di pasar modal kan sih. Ya, ya, ya. Nggak semua orang baik di pasar modal. Ada juga orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu. Gitu loh. Hmm. Misalnya disebut-sebut, oh ini kan naik, ini akan naik. Gitu, tapi ternyata dia tuh sebenarnya mau jualan. Dia udah punya keep saham itu dia mau jualan. Kan bisa aja. Atau memang benar-benar ada orang yang dia mau berbagi. Misalnya ini saham ini naik gitu. Apa dasarnya? Ketika dia bilang, oh aku pakai indikator ini. Nah teman-teman bisa sambil belajar lagi tuh. Sekarang banyak kok konten-konten di IG ya yang aku lihat tuh yang benar-benar memberikan edukasi. Hmm. Jadi dia udah nggak jualan kelas, nggak jualan apa pom-pom gitu loh kan ya. Itu benar-benar memberikan edukasi yang menurut aku tuh bagus banget. Nah ini perlu nih buat teman-teman pemula ya yang baru-baru di saham, baru belajar mengenal saham itu konten-konten edukasi yang ada di IG tuh udah bagus-bagus lagi sekarang. Kalau zaman aku dulu mah nggak ada kan sih kayak begituan, mencari sendiri. Teman-teman lihat kontennya sekuritas-sekuritas deh, bagus dia. Dan juga teman-teman lihat konten-kontennya investor retail yang emang dia mau berbagi. Gitu. Kalau kita ngeliat konten nih kan sih teman-teman pasti kita tahu deh. Oh ini kayaknya bener nih, yang ini kayaknya enggak lah, gitu-gitu ya. Sekadar tahu lah kalau misalnya teman-teman menemukan konten yang suka pom-pom gitu, nggak usah dimusuhin sih kalau aku ya. Aku nggak musuhin, tapi kita udah punya saringan sendiri gitu loh kan sih ya. Hmm, hmm, hmm. Oh ini gue tahu lu mau jualan nih besok gitu. Kira-kira gitu. Oke, berarti kita pun harus nyari sumber informasi yang terpercaya juga ya Mbak Joy sebenarnya. Betul, betul Oke, banget. salah satunya ini bisa di Motion Cuan tentunya Mbak Joyce bersama Mbak Joyce. Yoi, Yoi. makanya jangan lupa subscribe. Betul, subscribe terus di Motion Cuan di Spotify. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Joyce. Kalau misalnya kita tadi ngomongin soal indikator dan tradernya. Nah, mungkin nggak tuh Mbak, kalau misalnya ada satu trader gitu ya yang punya dua indikator favorit atau bahkan tiga gitu, nggak cuma satu indikator. Iya boleh, 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 boleh banget. Karena indikator itu
akan lebih powerful ketika kita mengkombinasikan dengan tepat. Kayak tadi tuh aku pakai misalnya pakai MA ya. MA 50 dikombinasikan dengan misalnya volume itu. Nah, itu akan lebih mengkonfirmasi lagi bahwa indikator itu sejalan. Gitu. Kalau misalnya ada dua, kayak kita dulu sekolah tuh pernyataan A betul, B betul gitu. Kayak gitulah. Jadi semakin menguatkan indikator itu. Yang namanya indikator itu kan nggak pasti kan sih. Dia cuma mengindikasikan. Yang misalnya indikator ini mengindikasikan bahwa saham ini akan naik atau saham ini akan turun. Kenyataannya apakah saham ini benar-benar naik atau turun, kita juga nggak tahu. Ya enggak? Misalnya indikator kita pakai semua indikator itu mengindikasikan saham ini akan naik. Tiba-tiba ada perang dong di Ukraina. Ya itu kan nggak ada di indikator. Iya. Ya kan? Siapa yang tahu gitu? Siapa yang tahu besok saham ini benar-benar naik sesuai indikator atau tidak? Tapi setidaknya dengan punya indikator, kita udah punya trading plan kan ya. Saham ini misalnya indikator ini, dari ketiga indikator ini saham ini diindikasikan akan naik. Apa strategi kita ketika saham ini naik? Kita TP di sini dong. Take profitnya di sini, jangan lupa TP. Atau saham ini akan turun. Ketika saham ini turun, kita mau ngapain? Itu semua itu ada di trading plan kita. Yang namanya trading plan itu kan dibuat sebelum kita beli saham. Sama lah kayak pendaftaran sebelum. Kayak kita daftar sesuatu, kita sebelum kejadian. Jadi kita stick pada trading plan itu berdasarkan indikator yang kita punyain. Yang penting kita belajar dan konsisten kan sih. Jangan sampai nih ya, kita beli saham pakai indikator ketika investing. Indikator yang tadi per segala macam ya. Terus kita jualnya itu indikatornya beda lagi gitu loh. Nggak istiqomah dari awal sampai akhir gitu. Nah itu harus istiqomah tuh. Kalau misalnya teman-teman masuk dengan trading plan yang mau nge-swing, ya udah keluarnya nge-swing juga. Masuk dengan ini rencana trading yang akan scalping, ya keluarnya scalping juga. Yang ada nih kan ya, teman-teman aku sih gini, dia maunya scalping tuh, mau cepet. Tapi karena telat atau apa, jadi investasi. Lama baru dijual gitu. Itu tuh malah bikin trading plan kita jadi ngaco. Iya. Gitu kan sih. Tadi selain disiplin juga ya istiqomah juga ya. Kita masuknya pakai apa? Trading plan kita bagaimana? Kita jalankan gitu. Jalankan sesuai dengan trading plan kita. Gitu kan sih. Mungkin kita masuk ke satu pertanyaan terakhir nih Mbak Joyce, karena kita udah sempat nyinggung-nyinggung juga. Berarti bukan indikator. Berarti satu hal yang juga kita harus ngerti bareng-bareng, selain jangan serakah, selain terus belajar, juga kita harus update sama perkembangan news dunia ya mungkin Mbak Joyce ya? Betul. Betul banget. Karena yang namanya pasar modal itu, dunia saham itu selalu berkembang. Zaman dulu, bukan zaman dulu deh. 5 tahun lalu, bukan 5 tahun lalu, 2 tahun lalu lah. Nggak ada itu yang namanya saham-saham teknologi itu masuk bursa. Ya kan? Kayak Bukalapak, kayak Goto itu kan saham-saham yang new economy dibilang. Lalu nih mereka masuk bursa di tempat kita. Terus kita bagaimana menyikapinya? Karena perhitungannya dia itu beda loh kan ya dengan perhitungan emiten-emiten yang lain. Mereka beda. Nah kita harus belajar dulu tuh. Oh gimana sih perusahaan-perusahaan teknologi itu cara menghitungnya, valuasinya gimana. Itu kan sesuatu yang baru juga. Gitu. Atau produk-produk baru di bursa. Nanti mungkin di bursa saham itu ada, dulu itu kan nggak ada yang namanya ETF. Baru sekitar 20 tahun ya. 20 tahun baru ada ETF. Dulu nggak ada tuh. Yang namanya obligasi retail. Ada sekarang kan. Lalu juga bursa juga sedang bikin produk-produk baru ini nanti. Kayaknya sih kita tunggu aja. Dia juga akan mengeluarkan aturan-aturan baru lagi. Ya, yang namanya indeks saham aja kan setahun ganti 2 kali. Kita mesti belajar juga tuh. LQ45 mana yang keluar, mana yang masuk. Ini IDX 30 mana yang keluar, mana yang masuk. Jadi biar kita juga tetap update sama perkembangan. Gitu sih Kansya dan teman-teman. Oke.
Tips yang menarik banget untuk menutup episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak Joyce untuk episode kali ini. Sama-sama, tetap berlatih ya teman-teman, tetap semangat. Tetap semangat teman-teman dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sekian episode podcast cuan kali ini. Thank you juga Mbak Joyce untuk ngobrolnya pada kesempatan kali ini dan jangan lupa untuk follow @medio by KG Media atau kirimkan saran ke email podcast@kgmedia.id dan dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi hingga aktivitas finansial lainnya. See you on the next episode Sobat Medio. Bye-bye.